Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Al-Fatiha hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila arwah jami'i sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa ila arwah jami'il awliya'illahi salihin wal malaikatillahi muqarrabin al-qurubiyyin wa nakhususan ila Rasy Abdul Qadir Jilani kullasan basirah wa jami'i waliyin wa waliyatin min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila arwah jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa murabbina wa asatidatina wa nakhususan mu'alif hadzal kitab Syekh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa bibarakatihima wa jami' abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'i ahlina wa jami'i man ahsana ilaina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah kama nawwartal arda bi nuril syamsi abadan abadan ya arhamar rahimin. Bi barakati a'malihim wa 'ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa bi jahi nabiyina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wa fi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa fi riwayati Tabrani, dan dalam riwayat Imam At-Tabrani, an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, jalisu al-kubara'a wasailu al-ulama'a wa khalatu al-hukama'a. Jalisu, duduk barenglah kalian, al-kubara'a, kepada kubara, wasailu, dan bertanyalah kalian, al-ulama'a, kepada ulama, wa khalatu, dan bercampurlah kalian, bergaullah kalian, al-hukama'a, kepada hukama. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitil kubara'a. Dan pada satu riwayat lafaz jalisil ulama'a, jalis, duduklah kalian, duduklah engkau, al-ulama'a, kepada ulama, wa sahib, dan barengilah olehmu, al-hukama'a, kepada hukama, wa khalid, dan bergaulah engkau, al-kubara'a, kepada kubara. Ay yakni fa innal ulama'a, maka sesungguhnya ulama, salah satu aqsamin, itu 3 bagian. Al-ulama'u, yakni ulama, bi ahkamillahi ta'ala, dengan hukum-hukum Allah ta'ala. Wa huwa, dan bermula ulama bi ahkamillah, ashabul fatwa, yaitu yang mempunyai fatwa.
Wal ulama'u, dan bermula ulama atau yang mengetahui bizatillahi, kepada zat Allah faqad saja. Wahum, dan bermula itu ulama bizatillah al-hukama'u, itu ahli hukama. Fa fi madakhilatihim, maka itu tetap pada masuknya itu hukama. Tahzibun, bermula pembersih, lil akhlaki, kepada akhlak. Li'annahum, karena bahwasannya hukama, asyraqat, itu telah bersinar apa qulubuhum, hatinya hukama, bima'rifatillahi, dengan ma'rifat kepada Allah. Wa asyraqat, dan telah bersinar apa asraruhum, rahasia-rahasia hukama, bi anwari jalalillahi, dengan cahaya keagungan Allah. Wal ulama'u, dan ulama, bil qismaini, dengan dua bagian ulama. Wahum, dan bermula itu al ulama bil qismain al kubara'u, yaitu kubara. Fa inna mukhalatata ahlillahi, maka sesungguhnya bergaul dengan ahli Allah. Taksibu, itu engkau berusaha, taksibu itu berusaha, mukhalatah, ahwalan saniyatan, akan tingkah-tingkah yang bagus. Wan naf'a, dan mengusahakan mukhalatah akan manfaat. Bil lahzi, dengan memandang wajahnya. Fauqan naf'i, di atas manfaat. Bil labzi, dengan kata-katanya. Faman, maka siapa orang, nafa'a, yang memberi manfaat kepadamu, apalah zuhu, memandangnya man, nafa'a, maka memberi manfaat kepadamu, apalah zuhu, kata-katanya man. Waman, dan bermula orang, la, itu tidak bermanfaat memandangnya, fala, maka tidak bermanfaat lafaznya. Wakana, dan adalah siapa as-Sahrawardi, Imam Sahrawardi, yatufu, itu berkeliling Sahrawardi, fi ba'di masjidil khaifi, di sebagian Masjid Khaif, bimina, di kota Mina. Yatasaffahu, halnya bermusafahah itu Imam Sahrawardi, al-wujuha, akan wajah-wajah. Waqila, maka dikatakan, lahu, kepada Imam Sahrawardi, fihi, pada perihal yatasaffahul wujuh. Faqala, kemudian berkata itu Sahrawardi, inna lillahi, sesungguhnya itu tetap milik Allah, ibadan, bermula hamba-hamba. Idza nadharu, yang apabila melihat itu ibadan, ila syakhsin, kepada seseorang, aksabu, maka mendapatkan itu ibadhu, kepada syakhs, sa'adatan, akan kebahagiaan. Fa'ana, maka bermula saya,
atlubu itu aku mencari, zalika kepada itu, ibadan idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Hadirin rahimakumullah, dalam satu riwayat dari Imam Tabrani yang dijelaskan dari Imam Abu Hanifah, ada sebuah makalah yang mengatakan jalisul kubara masailul ulama wa khalatul hukama. Berduduk barenglah kepada orang-orang yang kubara, bertanyalah kepada para ulama, dan bergaullah dengan para hukama. Ini dalam masa untuk memberikan kemanfaatan kepada diri kita, supaya diri kita mendapatkan nur ilahiyah, cahaya-cahaya Allah. Maka hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Kenapa? Li'anna tabi'ata musriqatun, karena karakteristik atau watak syariqatun itu yang bisa nepak, atau bahasanya bisa nempel, berpindah dari satu karakter kepada karakter yang lain. Siapa itu mereka? Kubara, ulama, hukama. Maka Shonif di sini menerangkan bahwasannya ulama itu terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah al-ulama bi ahkamillahi ta'ala. Ada ulama yang hanya sebatas mengetahui hukum-hukum Allah, yaitu mereka yang mempunyai ashabul fatwa, yang mempunyai fatwa-fatwa. Ulama yang bergelut dengan hukum-hukum, baik hukum ubudiyah, baik hukum muamalah, baik itu hukum jinayah ataupun hukum munakahah. Maka seseorang yang mengetahui akan hukum-hukum Allah itu disebut ulama. Tapi disebut ulamanya yang mempunyai fatwa. Maka ini masih rentan, apakah dia ulama yang lurus yang disebut ulama akhirat, atau ulama dunia yang disebut dengan ulama su. Harus pilih-pilih. Yang kedua, wal ulama'u bidzatillahi faqat. Yang kedua, ada ulama yang benar-benar mengetahui ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang disebut hukama. Karena dengan masuk bergaul dengan mereka, maka ada pembersihan terhadap akhlak, ada pembaikan terhadap akhlak, baik itu akhlak secara zahiriyah ataupun akhlak secara batiniyah. Dari mana itu terbentuk? Li'annahu masyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, dari pantulan cahaya-cahaya kemakrifatan yang dia miliki kepada Allah. Dan kemakrifatan tersebut memancarkan rahasia-rahasia, yang rahasia tersebut kita dapatkan dengan cara kita bergaul dengan mereka, yaitu para hukama. Yang ketiga, ada yang dinamakan ulama ya bi ahkamillah, ya al-ulama bizatillah. Gabungan dari ulama bi ahkamillah dan ulama ma'rifatillah itu yang disebut wahum al-kubara. Fa inna mukhallatati ahlillah, maka sesungguhnya kita bergaul dengan ahli Allah, yaitu para kubara, ilmunya mapan, kema'rifatannya tembus,
Kalau bergaul dengan orang seperti itu, maka kita akan mendapatkan efek yang baik, ahwalan saniyatan. Bahkan wan naf'a bil lahzi fawqan naf'i bil labzi. Dengan cara memandangnya saja kita sudah mendapatkan kemanfaatan. Ada orang yang kita pandang, kita langsung ingat kepada dosa kita. Ada orang yang kita pandang, langsung ingin bertaubat. Maka orang tersebut merupakan tanda itu adalah ulama yang mengetahui akan hukum-hukum Allah, pun dia sudah makrifat kepada Allah. Maka faman nafa'aka labzuhu lahzuhu, siapa orang yang memberi manfaat dengan memandangnya saja, maka nafa'aka labzuhu, pasti lafaznya atau kata-katanya akan bermanfaat kepada kita. Wa man la wala, tapi sebaliknya orang yang tidak memberikan manfaat dengan memandangnya saja, maka perkataannya pun tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Bahkan menurut guru kami mengatakan bahwa keseringan memandang orang kafir itu akan mengeraskan hati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka pentingnya kita sering memandang wajah guru-guru kita, supaya sinar nur ilahiyah yang Allah berikan kepada hatinya terpancar kepada kita. Wa kana Syahruwardi yatufu fi ba'di Masjidil Khayb bi Mina. Adalah Imam Syahruwardi sesuatu ketika beliau suka berkeliling di sebagian Masjid Khayb yang terletak di kota Mina. Ngapain? Yatasuffahul wujuh, bermusafahah dengan wajah-wajah, maksudnya memandang wajah-wajah, mencari wajah-wajah. Faqila lahu, kemudian Imam Syahruwardi ditanya, kenapa engkau melakukan hal seperti itu, melihat wajah-wajah kepada orang-orang yang ada di masjid? Faqala, kemudian dijawab oleh Imam Syahruwardi, innallaha ibadan, sungguhnya Allah itu menciptakan hamba-hamba, yang mana hamba itu idza nadharu ila syaksin aksabuhu sa'adatan. Kalau wajah tersebut kita pandang, maka wajah tersebut menolong kita kepada kebahagiaan. Karena apa? Dengan memandang wajahnya, kita akan lebih bertafakur diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu keterangan dikatakan, nazrul faqih ibadatun, memandang orang yang alim itu hukumnya ibadah. Kenapa? Seringkali kita terkoreksi kesalahan kita dengan kita memandang wajah-wajah daripada guru-guru kita. Fa anna atlabu dzalik, maka saya sedang mencari hamba-hamba yang seperti itu. Qala, bersabda siapa? An-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Sayati, akan datang apa? Zamanun, suatu masa, ala ummati, terhadap umatku, yafirruna, halnya atau yang kabur itu ummati, minal ulama'i, dari para ulama, wal fuqaha'i, dan para fuqaha. Fayabtali, kemudian maka mencoba atau memberikan bencana himu kepada itu ummati, siapa? Allah bisalasi baliyatin, dengan 3 bencana. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Ulaha, yakni bermula yang pertama dari salas. Yarfa'u, itu akan mengangkat siapa? Allah
al-barakata akan keberkahan min kasbihim dari usahanya itu ummati. Wasaniyatu dan bermula yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Wasaniyatu dan bermula yang kedua, yusallitu itu akan memberikan atau menguasai siapa Allahu Allah Ta'ala halnya matinggi Allah alaihim kepada ummati sultanan kepada sultan atau pemerintah raja zaliman yang zalim. Wasalisatu dan bermula yang ketiga, yakhrujuna itu keluar ummati minad dunya dari dunia bighairi imanin dengan tanpa membawa iman. Wal maqalatu salisatu dan bermula maqalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siapa Allah anhu dari Abi Bakar, man siapa orang dakhala yang masuk man al-qabra akan kuburan bila zadin dengan tanpa membawa bekal, ay minal amal salih yani dari amal saleh, wa ka'annama rakaba maka seakan-akan mengarungi itu eman al-bahra akan lautan bila safinatin dengan tanpa perahu, fayaghriku maka tenggelam man gharqan dengan tenggelam sesungguhnya, la khalasa yang tidak selamat itu tetap lahu bagi man illa kecuali biman dengan orang yunqidhu yang menyelamatkan orang hu kepada man. Kama qala sebagaimana bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu tidaklah bermula mayyit fi qabrihi di dalam kuburannya mayyit illa qal ghariqil mughawwithi illa kecuali kal ghariqi itu tetap seperti yang tenggelam, al mughawwithi yang minta tolong, ayat talabi yakni meminta, li an yughasa untuk bahwa ditolong itu mayit. Wal maqalatur rabi'atu dan bermula maqalah yang keempat, an Umar itu dari Umar radhiyallahu anhu, dinukil itu maqalah ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala itu berkata Nabi li Jibril kepada Jibril, alaihi tetap atas Jibril assalamu bermula salam, sif li hasanati Umar, sif jajarkanlah olehmu li bagiku hasanati Umar akan kebaikan-kebaikan Umar. Faqala maka berkata Jibril, lau kanat jika ada apa al-bahru apa al-biharu lautan-lautan, midadan itu jadi mangsi atau tinta, wasyajaru dan pohon aklaman itu jadi pena, lama hasartu maka tidaklah aku
bisa merinci akan itu hasanati Umar. Faqala, kemudian Nabi berkata, sifli hasanati Abi Bakrin. Sif, jajarkanlah olehmu wahai Jibril li kepadaku hasanati Abi Bakrin, akan kebagusan Abu Bakar. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, Umaru, bermula Umar, hasanatun, itu kebagusan, min hasanati Abi Bakrin, dari kebagusan Abu Bakar. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya musannif menuliskan sebuah hadis betapa pentingnya kita untuk duduk, bertanya dan bergaul kepada para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Karena akan datang suatu zaman, suatu masa, suatu generasi yang dimana di dalam generasi tersebut yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka meninggalkan para ulama dan para fuqaha. Sudah tidak mau ngaji lagi, tidak mau mempelajari hukum-hukum Allah, tidak mau bertanya kepada yang ahlinya. Maka di kondisi seperti itu, apa yang Allah timpakan kepada umat Rasul? Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Maka Allah akan timpahkan 3 bencana besar. Yang pertama, ulaha yarfa'ullah al-barakata min kasbihim. Allah akan angkat sebuah keberkahan daripada usaha-usahanya. Apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Usaha tiap hari, tapi tiap hari tidak cukup. Gaji sebulan tidak cukup. Bahkan cenderung apa yang diberikan oleh Allah menjauhkan diri kepada Allah. Itu tanda merupakan usaha yang kita lakukan tidak barokah. Karena apa yang kita konsumsi, yang kita dapat, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebuah bencana yang besar. Karena apa? Karena yang kita gunakan tidak untuk ta'abudan ilallah. Yang kedua, daripada bencana yang Allah akan timpahkan kepada umat yang lari kabur daripada ulama, wasaniyatu yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Allah akan berikan kuasa kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tamak, yang rakus, yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, bukan lagi mementingkan kepentingan umat. Korupsi merajalela, kezaliman di mana-mana, bahkan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu merupakan azab atau siksa yang Allah berikan kepada umat yang dia kabur atau lari daripada ulama dan fuqaha. Sebagaimana sebuah keterangan mengatakan, asy-syaikhu min qaumin kan nabiyyi fi ummatihi. Syekh atau guru atau ulama pada satu kaum itu sama halnya dengan nabi pada satu umatnya. Ketika nabi itu ditinggalkan oleh para umatnya, dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan bahwa bencana bertubi-tubi, terporak-porandakannya bukan hanya kaumnya, tapi tanah yang dia tempati porak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita
yang suka meninggalkan pada ulama dan para fuqaha, orang-orang soleh, kita sudah tidak mau mendekat, bahkan cenderung mendekat kepada orang-orang yang zalim, maka hati-hati. Indikasi kedua yang Allah berikan adalah sultanan zaliman, pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bencana yang paling sadis, bencana yang paling besar sekali adalah ketika umat itu tidak lagi mendengarkan kata ulama. Ketika umat itu sudah tidak mau mendekat kepada ulama, maka Allah akan berikan ujian, cobaan, bencana dengan kematian tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka siogianya bagi umat muslim di mana saja, dekatkanlah diri kepada para ulama supaya menjauhkan daripada bencana. Wal maqalatu salisah, maqalah yang ketiga yang diriwayatkan dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Man dakhala al-qabra bila zadin." Apabila seseorang masuk sebuah kuburan, berarti sudah mati. Bila zadin, tanpa membawa bekal amal soleh, ay minal amali soleh. Masuk kuburan tanpa membawa amal soleh. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Apa yang terjadi? Fayaghriqu gharqan la khalasalah, maka dia akan tenggelam ke dasar laut dan tidak mungkin dia selamat. Kenapa? Karena mengarungi lautan yang sangat dalam tanpa membawa bekal, tanpa membawa safina, yaitu perahu. Illa biman yanqidhu, kecuali ada seseorang yang bisa menyelamatkan kepada orang yang masuk atau orang yang tenggelam tadi. Ini sebuah tafakur diri. Apa yang harus kita bawa kelak ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita membawa bekal yang cukup untuk menghadap Ilahi, atau bahkan sebaliknya kita terombang-ambing bahkan tenggelam dalam kedurjanaan, kenistaan, serta kepedihan yang tidak ada batas akhirnya? Semua itu tergantung kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah dan taufik, dan kita bisa melakukan amal-amal soleh, baik amal soleh terhadap diri kita, keluarga, tetangga, muslimin yang lainnya, sebagai bentuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita kembali kepada Allah tanpa membawa bekal. Wa khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwithi. Tidaklah seseorang yang mati itu di dalam kuburannya seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong kepada orang yang masih hidup. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya pilihan. In syarran fasyarrun wa in khairan fa khairun. Jika memang dia membawa bekal-bekal yang buruk, maka keburukan itu tertimpa kepadanya. Wa in khairan fa khairun. Jika bekal itu memang baik, maka baik pula lah apa yang diterimanya. Maka siogianya bagi kita seorang mukmin selalu mendoakan mukmin muslim yang lain yang sudah tidak ada, terlebih orang tua kita, sanak famili kita, kakek nenek kita, dan orang-orang yang telah mencintai kita, terutama guru-guru kita. Kenapa? Jangan sampai mayit guru kita, orang tua kita, orang yang kita sayangi, dia tenggelam
halnya meminta tolong kepada kita, tapi kita tidak hiraukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat selanjutnya adalah suatu ketika Sayyidina Umar meriwayatkan sebuah riwayat yang dinukil daripada Syekh Abdul Muti As-Samlawi bahwasanya Nabi berkata kepada Jibril, ya Jibril, sif li hasanati Umar. Jibril coba sebutkan satu persatu kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Kemudian malaikat Jibril berkata, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lamma hasartuha. Jika lautan menjadi tinta dan pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, tidaklah akan tertulis semua kebaikan-kebaikan daripada Sayyidina Umar untuk dituangkan dalam pena-pena tersebut. Begitu banyaknya, begitu besarnya kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Faqala, maka kemudian Rasul pun bertanya, sifli hasanati Abi Bakrin, bagaimana dengan Abu Bakar? Coba sebutkan satu persatu. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, Umaru hasanatun, Umar banyak sekali kebaikannya, min hasanati Abi Bakrin, semua itu timbul keluar karena keberkahan daripada kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Hadirin rahimakumullah, ini menandakan betapa kita akan mendapatkan kebaikan yang besar jika sering bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita akan mendapatkan kemanfaatan yang besar jika kita mau bergaul, bercampur dengan orang-orang yang baik. Kita lanjutkan. Izzud dunya, bermula kemuliaan dunia bil mali, itu tetap dengan harta. Wa izzul akhirati, dan bermula kemuliaan akhirat bisalihil a'mal, dengan kesolehan amal. Fala tataqawwa, maka tidaklah kuat apa umur dunia, perkara-perkara dunia. Wala tasluhu, dan tidak maslahat itu umur dunia illa bil amwali, kecuali dengan harta. Wala tataqawwa, dan tidaklah kuat apa umurul akhirati, perkara-perkara akhirat. Wala tasluhu, dan tidak maslahat itu umurul akhirah illa bil a'mali salihati, kecuali dengan amal-amal yang saleh. Al-maqalatul khamisatu, bermula maqalah yang kelima, an Uthman, dari Uthman radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya, bermula kebingungan dunia, zulmatun fil qalbi, itu adalah kegelapan pada hati. Wahamul akhirati, dan bermula kebingungan akhirat, nurun, itu adalah cahaya fil qalbi, di dalam hati. Ai yakni al-haznu, bermula kesedihan, keprihatinan, fil umuri, di dalam perkara-perkara, al-muta'alliqati, yang berkaitan, bid dunya, dengan dunia. Shara, maka itu jadi al-haznu, muzliman, itu yang menggelapkan, fil qalbi, di dalam hati. Wal haznu, dan bermula kesedihan, fil umuri, di dalam perkara-perkara, al muta'alliqati, yang berkaitan, bil akhirati, dengan akhirat. Shara, itu jadi al haznu, mutanawwiran, itu yang menerangi, lil qalbi, bagi hati. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian musannif melanjutkan makalahnya yang mengatakan bahwa izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia itu terletak dengan harta. Semakin banyak harta, maka semakin dianggap mulia. Sedangkan kemuliaan akhirat bisolihil a'mal, yaitu dengan memperbanyak amal perbuatan yang soleh. Makanya tidak heran dalam Al-Quran seringkali Allah berfirman dengan kata-kata amal soleh. Itu merupakan penekanan kepada kita bahwa tidaklah berguna kelak di akhirat kecuali amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia ini. Karenanya dunia ini adalah dunia mazra'atun lil akhirah, tempat cocok tanam untuk akhirat. Supaya kita panen nanti di akhirat, hendaklah perbanyak cocok tanam kita di dunia ini dengan memperbanyak amal soleh. Fala tataqawa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwal. Maka tidaklah kuat urusan-urusan dunia dan tidaklah akan maslahat urusan-urusan dunia kecuali dengan harta. Tidak bisa membangun pesantren dengan harta, tidak bisa membangun beli mobil, tidak bisa beli apapun itu kecuali dengan harta. Maka carilah harta sebanyak-banyaknya tanpa mendahulukan daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, at-tadbir nisful ma'isyah, bahwa mengatur urusan-urusan dunia itu sebagian daripada bekal hidup. Tujuannya apa? Atur sedemikian rupa yang rapih, jangan sembarangan, jangan asal jadi. Rizki sudah dijamin oleh Allah, tapi kita bisa mencari rizki dengan ibadah kepada Allah. Jadi nyarinya jangan duit, tapi nyari ibadah dengan mencari duit. Begitu pula sebaliknya, tidaklah kuat perkara akhirat kelak nanti. Tidak akan jaya seorang nanti di akhirat kecuali dengan amal-amal solehnya. Jadi gunakan dunia sebaik mungkin untuk bercocok tanam di akhirat. Kelak di akhirat kita akan menuainya, memanennya, sehingga kita tergolong orang-orang yang selamat. Makalah yang selanjutnya, makalah yang kelima, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya kebingungan dunia, kesedihan, kegalauan, kegundah gulanaan daripada dunia itu zulmatun fil qalbi, merupakan benak-benak atau titik-titik kehitam, kegelapan di dalam hati. Hamul akhirah nurun fil qalbi, sedangkan kebingungan, kerisauan, kegundah gulanaan daripada urusan-urusan akhirat itu akan menjadi nur atau menjadi cahaya di dalam hati. Maka siogianya bagi muslimin, janganlah terlalu bingung terhadap urusan-urusan duniawi, karena sebesar apapun yang engkau lakukan tidaklah akan keluar daripada koridor takdir yang Allah sudah tetapkan. Kita sebagai hamba hanya berusaha, tapi Allah lah yang mempunyai kekuasaan. Hanya Allah yang punya kuasa untuk memberikan segala apa yang pantas untuk kita. Arih nafsaka anit tadbir, maka hendaknya kita jangan suka mengatur atas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famaqama bihi ghairuka lam takun qaiman
linafsika, apa yang sudah diatur oleh Allah, jangan kau mengikut atur untuk kepentingan pribadi. Sehingga keadaan, kondisi, situasi di dunia ini, baik buruknya, kurang lebihnya, itu merupakan konsekuensi takdir yang Allah berikan kepada kita, hanya untuk kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya kita berdoa, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami terhadap dunia sebesar-besarnya bingung kami. Jangan jadikan dunia ini penyebab untuk gelapnya hati kami, dan jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan daripada ilmu-ilmu kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.